Kenapa kabelnya enggak? Kepo. Ya, what's up guys, welcome back to Passion YouTube channel. Sama gue Malvin. Lanjutan dari versi unboxing Pro dan Pro Max. Kalau belum nonton, di akhir video nanti nonton. Sekarang kita unbox yang regular dan juga yang versi plus. Oke, langsung aja. Ada yang warna pink sih yang paling bikin penasaran nih. Jadi tanpa basa-basi lagi, kita mulai videonya. Let's go. Dan yes, thank you buat Studio Ponsel yang udah minjemin versi regular dan juga plus, sama yang kita juga udah unbox sebelumnya, Pro dan Pro Max. Itu semua kalian bisa pre-order di Studio Ponsel. Emailnya terjamin terdaftar di Bea Cukai, jadi tenang aja didaftarin secara resmi. Dan bisa kalian cek aja, nanti linknya juga gua taruh di kolom deskripsi di bawah. Oke, langsung aja kita buka. Kita mulai dari yang versi biasa. Again, ini udah kebuka ya guys ya, karena ya udah dicek, didaftarin buat di Bea Cukai. Karena di bawahnya hand carry gitu. Cantik, cantik, cantik. Oke, sekarang kita buka yang plus. Nah, sama yang plus juga kayak yang tadi ya. Ini kita bisa yang warna hitamnya aja. Kayak versi Pro tahun lalu nih rasanya. Oke, kita keluarin aja. Isinya ya pasti udah kurang lebih sama ya, sama yang versi Pro juga. Jadi isinya ada kabel USB C-to-C yang braided. Sama ada stiker, warnanya juga ini sama ya. Stikernya juga warna putih doang. Kabelnya nggak ada warnanya. Iya, kabelnya nggak ada warna. Padahal kan warnanya kan unik-unik ya. Yang si iMac kan sebenarnya berdasarkan warna loh. Ini harusnya juga bisa Apple. Oke, kita buka kertasnya dulu. Oh. Kirain ini nggak ada tulisannya. Ternyata tulisannya tuh warna pink juga. Yang ini kertasnya kan warna hitam. Jadi ininya juga warna hitam. Jadi dia ngikutin sama warnanya. Kenapa kabelnya enggak? Kepo. Oke guys, jadi sekali lagi kita lihat, kita pasatin ya bentuk belakangnya. Nah, ini yang warna pinknya dulu deh kita mulai. Ini soft banget sih. Ini bener-bener beda ya sama sebelum-sebelumnya kan pakai finishing yang glossy. Ya, kali ini dia udah pakai yang matte, jadi nggak gampang nempel fingerprint. Dan dari HP-HP lain tuh juga kayak nggak kayak pastel dan cakep gitu looknya gitu ya. Seorang cowok pun gue bisa mengapresiasi warna pink ini gitu. Kayak pinknya nggak norak gitu. Nah, untuk samping-sampingnya ini masih kurang lebih sama ya, pakai frame aluminium. Ya, dan bagian bawahnya sudah USB Type-C. Walaupun USB Type-C-nya masih USB Type-C zaman jadul. Beda sama yang Pro-nya yang udah USB 3, ini masih USB 2. Oke, yang warna hitam. Nah, ini warna hitamnya lebih gelap ya dibandingkan sama Space Black yang ada di 14 Pro Max ya. Nah, itu tadi dari segi fisik tampilan kurang lebih sama, masih pakai tombol silent switch ya. Jadi masih tombol fisik, belum pakai action button yang ada di versi Pro dan Pro Max aja. Oke, kita hidupin bareng-bareng. Oke, guys, here we go. Ini dia untuk tampilan layarnya yang kalau kalian lihat ya, apa yang beda? Yes, ada Dynamic Island, ada si kapsul yang ada di bagian atas layarnya ini, yang mana itu jadi pembeda utama dibanding sama versi iPhone 14 biasa sama 14 Plus ya. Dan itu lumayan kepake kalau kalian pakai aplikasi kayak Grab ya. Pas lagi pesan makan gitu, dia bisa nunjukin kayak waktunya sisa berapa lama. Lumayan informasi yang ngebantu sih, walaupun memang belum banyak aplikasi yang menggunakan fitur-fitur dari Dynamic Island ini. Masih terbatas banget, cuma dengan adanya di 15 regular ini, gue rasa itu bakal banyak nge-push orang-orang atau developer-developer buat banyak masukin fitur tersebut ke Dynamic Island ini. Yang memang walaupun agak sedikit mengganggu sometimes kalau kita lagi nonton video, tapi dengan fitur tersebut menurut gue jadi fungsional dan animasinya juga menurut gue keren-keren sih masih. Tapi yang penting yang mungkin jadi perbincangan hangat daripada semua kalangan adalah soal refresh rate yang cuma 60 Hz dari versi regular ini. Gue boleh jujur guys ke kalian, gue sekarang itu lagi sedikit riset ya. Gue tuh pakai dua HP yang kecil-kecil. Ya, satu adalah ini gue pakai iPhone 12 mini dan ini gue pakai Samsung Galaxy Z Flip 5. Dan gue turun dari sebelumnya yang gue pakai 14 Pro Max, gue turun ke 12 mini dan jujur aja layar 60 Hz memang buat gue yang tech enthusiast itu berasa. Tapi setelah 1 minggu gue pakai, mata gue tuh nggak protes, nggak kayak, aduh sakit nih, lihat layar 60 Hz nih, aduh. Kalau kalian ingat iPhone XR ya, pas pertama kali keluar,
resolusinya cuma 720p aja, dan banyak orang yang mungkin ya tech enthusiast ini pada protes nih, aduh resolusinya cuma HD doang, apaan tuh Apple gitu kan, padahal pas di-compare sama beberapa YouTuber gitu ya, dicek, dibikin blind test sama HP yang resolusi lebih tinggi, HP Android terutama, orang masih lebih milih layar yang iPhone, yang HD doang. Nah, in this case, kalau menurut gua, itu di resolusi ya. Sekarang tuh refresh rate. Nah, refresh rate di mata itu menurut gua masih di bawah prioritas dari resolusi. Jadi kalau resolusi lebih rendah, kayak tadi 720p versus Full HD, itu masih lebih berasa dibandingkan sama 60Hz versus 120Hz. Dan buktinya bener aja kan, kayak iPhone XR, ya bisa dibilang iPhone yang paling laku waktu itu. iPhone yang sampai sekarang bahkan orang masih suka beli gitu kan, sampai iPhone 11 juga yang resolusi cuma 720 masih aman-aman aja. Nah di sini ya Apple gue bilang mungkin ngerti buat orang-orang biasa ya yang bukan spek enthusiast, menurut mereka 60Hz itu nggak ada masalah gitu. Kalau kalian pengen yang spek lebih tinggi ya ada yang versi Pro. Cuma ya jadinya di sini gue bukan yang ngebelain Apple sih, lebih tepatnya kondisi pasar aja yang memang kayak gitu. Buat orang yang beli-beli HP kayak gini, mereka nggak peduli gitu sama urusan begituan gitu. Mereka cuma kayak pengen ada iPhone yang sesuai budget gue, itu yang gue beli. Ditambah ya ini warnanya unik-unik kayak gitu kan. Oke, dari segi chipset sendiri dia pakai A16 Bionic, yang mana chipset yang dipakai di iPhone 14 Pro Series ya. Jadi secara performance udah mantep banget pastinya. Secara angka tadi kita juga udah sempet cek ya, di iPhone 14 Pro Max itu Geekbench-nya juga masih tinggi banget di 2600-an ya. Jadi kalau kalian expect angka yang kurang lebih bakalan sama pastinya di iPhone 15 Series. Oke, lanjut kita bahas ke bagian kamera. Untuk sensor sekarang dia dapat 48 megapiksel. Yang mana pas gua cek di settingan, ini sama kayak versi Pro, kita bisa setting 12 megapiksel atau 24 megapiksel. Dan nggak lupa untuk kamera sendiri sekarang dia punya 2x telephoto ya. 2x-nya itu adalah dia bukan digital zoom, melainkan dia itu sama resolusinya masih menggunakan resolusi 24 megapiksel dari sensor kameranya. Jadi menggunakan algoritma kayak gitu yang hasilnya bukan cuma zoom doang intinya. Nanti mungkin kita coba masukin hasil perbandingan kayak gitu ya buat kalian bisa coba bandingin sendiri gimana hasilnya. Oke guys, ini kita tes tadi sedikit buat foto gua di 1x dan 2x. Kalau kita bisa lihat dari segi detail ya, masih oke sih. Ditambah kalian juga bisa nih masukin si bokehnya nih. Kok tadi barusan gua edit dan gua tambahin si portraitnya ini biar bisa dapat bokeh. Dan dia tuh kayak kasih sweet spot kayak gitu guys dalam bentuk titik. Jadi kayak rekomendasi mereka lah buat kasih hasil foto yang natural, yang maksimal tuh kayak gimana. Nah ini nggak ada guys di versi 14 Pro Max yang kita punya nih. Nah tadi gua tadi cek ya, sama ya. Nah ini tuh settingannya cuma ada 4 aja. Sedangkan ini yang 15 biasa, 15 plus ini ada portraitnya. Ya, jadi itu yang ngebedain. Padahal chipnya kan sama-sama nih ya, A16 Bionic ya. Kenapa nggak dimasukin juga nih di versi 14 Pro Max gitu. Nah sedangkan untuk video, ini bisa sampai 4K 60 fps, tapi dia nggak ada mode lock tadi ya. Nah cuma ada si HDR video aja untuk high dynamic range-nya, lock itu nggak ada. FPS-nya juga auto kalau kalian lagi low light, dan ada lock kamera sama lock white balance. Dan ya mungkin bisa dibilang fitur yang penting sekarang buat orang adalah kamera gitu dibandingkan sama layar. Kalian bisa dibilang kayak gitu kali. Gimana menurut kalian? Komen aja di bawah. Next kita tes ke charging, karena sekarang udah pakai USB-C ya. Gue pengen tes aja kecepatan speednya berapa gitu. Yang plus ada di 74%, yang ini ada di 76%. Jadi kurang lebih sama nih. Kalau di 70% biasa speednya nggak maksimal. Tapi ekspektasinya kalau dicek dari segi specs, itu tuh dia bisa sampai 30 watt. Nah ini dari segi angka kurang lebih masih sama sih dengan yang si Pro dan Pro Max tadi. Jadi dari segi kecepatan memang mentoknya berarti di sekitar 30 watt, yang mana bisa ngecas 50% dalam 30 menit aja. Dan yang patut diingat adalah buat teman-teman nih yang mungkin rekomendasi charger buat si iPhone ini, gue udah sempat bikin juga, tapi make sure itu minimal di 30 watt tadi ya, dan kabelnya harus USB-C ke C sesuai yang ada di dalam boxnya.
So yes guys, I think itu tadi buat unboxing dan hands-on dari iPhone 15 sama iPhone 15 Plus. Overall sih menurut gua penawaran iPhone 15 regular di tahun ini cukup menarik ya. Terutama dari segi desain, ini kayak berasa megang Pro tapi jauh lebih enteng, gue bilangnya. Kemudian dari segi kamera juga dapat turunan dari versi Pro sebelumnya. Layar juga udah Dynamic Island, walaupun memang speknya cuma 60 Hz aja, cuma gue rasa buat most people, it doesn't matter. Tapi ya balik lagi, gimana pendapat kalian soal ya iPhone 15 yang regular sama yang Plus ini? Apakah saatnya sekarang untuk beli iPhone 12 aja? Boleh komen aja langsung di bawah. Dan itu aja. Thank you semua yang udah nonton, thank you semua buat waktunya. Kalau kalian pengen cek ini, linknya juga udah ada di deskripsi untuk pre-order ke Studio Ponsel. Jadi again, thank you buat Studio Ponsel yang udah minjemin. Segitu aja, nanti akan ada konten-konten menarik pastinya ya buat blind test, atau kalau kalian ada request konten buat yang versi regular ini juga boleh banget ditulis di kolom comment section di bawah. Itu aja, nama gue Marvin, thank you so much for watching. I'll see you guys on the next video. Ciao! Tapi pinknya beneran sih cakep, lucu, imut gitu ya, kayak doi.